سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المتعال المنزه عن الشركاء والأمثال أحمده سبحانه وتعالى على كل حال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تصدق القلب واللسان عن فساد الأعمال. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المفضل بكمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالغدو والآصال. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ila angkola. Ini masih lanjutan pembahasan tentang mana afdolnya sama-sama sembahyang berjamaah. Ternyata yang afdol semakin banyak jamaahnya, maka semakin banyak makmumnya, semakin banyak jamaahnya, maka semakin afdol. Sebagaimana keumuman hadis Nabi SAW, wa maka aktsar bahwa ahabbu ilallah, di mana yang lebih banyak maka itulah yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa pengecualian yang malah jumlah makmumnya sedikit itu lebih afdal sembahyang berjamaahnya ketimbang daripada sembahyang berjamaah yang jumlah makmumnya banyak. Di antara pengecualian itu kemarin kita sampai kepada au qaunil khalili bi masjidin mutayaqqin hilli ardihi au mali banihi, bahwa keberadaan jamaah atau makmum yang sedikit di sebuah masjid itu lebih afdal daripada sembahyang berjamaah di masjid yang jamaah atau makmumnya banyak. Kalau di masjid yang jumlah makmumnya sedikit itu mutayaqqini hilli ardihi, diyakini halal tanahnya. Artinya masjid yang dibangun di atas tanah itu halal. Tapi halal itu memang milik masjid. Ada sengketa, memang ampun masjid. Nah, walaupun masjidnya itu jamaahnya sedikit, tapi bangunan masjid itu dibangun di atas tanah yang bujur-bujur halal, kepemilikannya sah, itu jauh lebih afdal daripada sembahyang berjamaah di masjid yang jumlah jamaahnya banyak tapi tanahnya itu masih diperselisihkan. Nah, ini pentingnya bagi panitia pembangunan masjid kah, langgar kah, mushola kah, agar bujur-bujur memastikan bahwa tanah yang cagar dibangun di atasnya masjid bujur-bujur milik masjid. Kalaupun ada perselisihan dan persengketaan, maka langkah baiknya diselesaikan dengan cara yang baik dan dengan cara yang damai. Nah, alih Tokai ini almarhum abahnya Bahari mewakafakan. Cuma
anak-anak sini masih harusan. Nah, kalau tahu kisahnya, Limbah Sidin sudah meninggal, kuitan mau kawakan tadi. Nah, anak kan kadang pasti kuitan suki, anak suki. Bisa aja ada yang sakit. Nah, habis sudah harta kuitan yang ada. Oh, sekalian ingat dahulu Sidin pernah membaliakan tanah keluar masjid. Surat menyuratnya ada apa digugat aja. Tanah surat menyuratnya ada di rumah, ada di jurang ke masjid, hanya sekadar pemanggilan saja. Digugatnya oleh ahli waris, masuk ke pengadilan. Kira-kira siapa yang menang? Antara panitia masjid dengan ahli waris itu siapa yang menang? Kalau masuk pengadilan nyata ya ahli waris. Kenapa? Surat menyuratnya punya utang. Pengadilan pasti menjatuhkan sesuai dengan fakta-fakta zahir. Ada sertifikatnya, ada pokoknya ada surat menyurat yang menunjukkan bahwa ini memang milik abahnya. Dan ini ahli warisnya nyata sudah. Nah, ini ada beberapa kasus. Maka oleh karena itu apabila pian termasuk panitia pembangunan ada anak mau ke pekan tanah, masih diurus. Diurus. Nah, itu aja pesan lomba. Padahal menang anak nang mau ke pekannya bojo-bojo anak nang bakti lawan kuitannya orang. Seorang sudah kata dia rajin mendoakan kuitan, seorang sudah kata dia banyak mengirimkan pahala kebaikan. Karena sudah tanah wakaf nang dibangun masjid di atasnya itu menjadi kebaikan-kebaikan yang mengalir untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Tapi kan keadaan bangsa Allah, ada lagi yang di ngintu aja sudah. Nah ini pesan kita ya agar memperhatikan. Yang kedua, au malibani atau itu apapnya kepada arti au hili malibani atau halal harta orang yang membangunnya. Pembangunannya itu membangun masjid itu dari duit dari harta yang halal. Nah ini juga, ini masjid konar, bagus, mewah, jamaahnya banyak, dalamnya ya Allah bagus benar, masjidnya karpetnya kandar bersih, AC yang kecil yang konornya itu masya Allah, dingin benar nyaman, jamaahnya banyak pulang. Cuma pembangunannya dari duit yang haram. Ini misal, salahnya masjidnya biasa masjidnya, dan jumlah jamaahnya pun sedikit, tapi dibangun dari duit sumbangan, harta sumbangan daripada nang halal, maka jauh lebih afdal sembahyang di masjid dan jamaahnya sedikit, tapi pembangunan masjidnya dari duit nang halal. Oleh karena itu panitia agar lebih selektif menerima infak, sumbangan dan wakaf. Itu lebih selektif panitia ini. Asalnya jangan asal terima aja Pak. Ini kadang bukan bos narkoba menyumbang terima, judi online terima juga. Nah ini beratnya jadi panitia, bahkan kita hendak lebih update lagi, bukan panitia hendak lebih update lagi nih. Ada orang sugih yang menjulung zakat hartanya untuk masjid, tukin zakat Allah jangan diterima. Karena dia
pakai masjid jangan guru jangan diterima, pakai seorang bang tergantung mungkin termasuk dalam golongan terima kasih tuh. Kenapa jadi masjid kalian menerima zakat? Mereka tahu kalau masjid sini menerima katalah amun menerima tersinggung pada ini jangan dia pergi pengajian dulu lah. Ini beberapa puting tempat pengajian dulu biar panitia ini tidak tersinggung langsung dibayar artinya. Dan mau lalu ditandai dikritik itu betapa kita pengajian nggak tahu benar. Masjid menurut pendapat Imam Madhab 64 ada termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir yang berhak adalah fakir, miskin, jawab, mu'alaf. Mu'alafnya kan masuk Islam dengan rinciannya, itu namanya dasarnya dulu. Mu'alaf, orang yang hutang, ibnu sabil, fisabilillah, amil, siapa yang sebutkan ya? Fakir, miskin, orang yang hutang, budak dari pas 8, budak yang hendak membebaskan 8 pas. Dari 68 ini adalah musibah. Ada yang mengatakan masjid kah, mushola kah, majelis taklim kah, pesantren kah, termasuk fisabilillahnya. Ibnu sabil itu beda. Kalau ibnu sabil itu orang yang putus di perjalanan habis ongkosnya, walaupun di kampungnya orang sugih, tapi ketika di perjalanan habis ongkosnya dia ke rumah fakir. Nah, sedangkan fisabilillah ini di jalan Allah. Kan dalam Qur'annya surah At-Taubah itu menyebutkan innama shadaqatu lil fuqara wal masakin sampai fisabilillah, hanya menyebutkan di jalan Allah. Maka kita perlu tahu apa makna fisabilillah. Para ulama tafsir menjelaskan mereka adalah orang-orang yang ikut perang, berjihad membela agama Allah, yang kada dapat gaji, yang kada dapat bagian daripada baitul mal. Adapun tentara-tentara yang berjuang dapat gaji, nya kada dapat zakat, kan dapat gaji sudah. Ini yang kada dapat, nantinya umpat saja. Nah ini dapat, ini yang dapat, ini yang maksud fisabilillah. Madhab Imam Maliknya nah itu, Ahmad bin Hanbal itu, Imam Abu Hanifah itu, Imam Syafi'i itu, 4 madhab. Kecuali ada kaul yang mengatakan yang dinasbahkan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, siapa nama ulamanya? Yang dinisbahkan kepada beliau tetap mengatakan bahwa yang namanya fisabilillah adalah semua jalan-jalan kebaikan yang menyampaikan untuk Allah, agama dan akhirat. Ada kebaikannya. Ya termasuk saya kata pesantren, masjid, mushola, ada Jepang kaulnya. Cuma dibandingkan pendapatnya Imam 4 mazhab lemah ini. Kalau kalian pernah belajar dulu di pesantren, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, mulai kitab fikih yang paling tipis sampai yang paling kandal, semua menafsirkan fisabilillah itu pasti orang yang umpat peperang, yang tidak dapat gaji dari Baitul Mal. Kecuali tadi nukilan dari seseorang, dan beliau hanya menukilkan saja, artinya ada pendapatnya yang memandangkan fisabilillah itu jalan-jalan kebaikan, termasuk ayat dari bangunan. Namun ulun pribadi hendaknya panitia jangan menerima apa lebih aktif dalam hal ini. Sebab dampaknya kalau panitia menerima jual zakat dari orang-orang kaya untuk pembangunan masjid kah, untuk kemaslahatan masjid kah, maka orang-orang fakir dapat apa pula? Siannya
bang buatnya, bang zakat diserahkan ke masjid, orang-orang fakir bang di sekitar masjid dapat apa? Karena kita sebab sudah diserahkan ke masjid. Yang kedua dampaknya orang-orang kaya kada hendak lagi membantu membangun pembangunan masjid. Kenapa? Mana bejakat jadi. Mana bejakat membangun masjid setahun sekali ya, jauh dari masjid. Nah dilihat dampak-dampak seperti itu. Terlebih lagi adalah masjid merupakan tidak termasuk bagian 8 golongan orang yang baik. Maka dalam hal ini panitia punya kawan menolak, maaf kami tidak menerima zakat untuk masjid. Tapi kalau panitia menerimakan itu kan beda. Menerima sama menerimakan itu kan beda. Kalau panitia masjid menerimakan dan menyalurkan kepada warga sekitar yang memang berhak menerima zakat, ya bagus kan Pak. Ini maksud dulu menerima. Di Cirebon itu Pondok Pesantren Al-Bahjah pimpinannya Buya Yahya itu tegas. Tulisan di pondok pesantren, kami pesantren tidak menerima bantuan dari zakat. Ada maksud ambil pendapatan kuat kecuali menyalurkan. Nah minta dirumahkanlah lawan santri nang kada mampu. Nah yang menerima bila ini zakat pakai pesantren kada mampu pesantren yang menerima. Nah awal panitia nak itu atau orang yang hendak membantu masjid, menyumbang masjid, orang yang masih berhutang, tidak boleh juga. Kalau hutangnya itu memang sudah jatuh tempo, ini duitnya ada nih. Bila dibayarkan ke hutang, kada kawa menyumbang ke masjid. Bila menyumbang ke masjid, kada kawa dibayarkan ke hutang, sedangkan waktu hutang sudah sampai. Nang mana nang digawe nyumbang kah bayar hutang kan ujuran. Tapi biar kalau bayar hutang kada dipuji orang, kalau bayar hutang nih kada dipuji orang, kalau menyumbang masjid dipuji orang. Selamat datang pada dermawan. Adalah selamat datang orang bayar hutang. Ada menyumbang masjid hukumnya apa? Sunat kah wajib kah? Sunat. Bayar hutang yang sudah sampai waktunya sunat kah wajib kah? Wajib. Jadi panitia itu lebih jeli lagi bila ada yang menyumbang ke tahun hutang bayar baru ya, kalau tadi baru sampai waktunya, tapi baru menyumbang terima kan apa? Baru sampai waktunya bayar. Ini ada hutang kan? Ada sampai bang jaga kalau nak menyumbang ke mana? Dia bayar hutang aja dulu. Sekarang menyumbang di masjid hukumnya sunat saja. Mana? Panitia panitia itu. Tuh berat menjadi panitia. Kalau lagi asal terima, nang ada jelas, nang nyata-nyata tahu, para orang dermawan yang menyumbang ini penghasilannya dari pekerjaan yang haram jelas sudah, cuma tergiur. Ya kan kadang-kadang sebagian panitia masjid ini kan dianggap sukses dan berhasil bila banyak mengumpulkan sumbangan kan, biasanya mestinya dengan karya-karya, dengan apa gitu, nah bukan duit ini kan ya. Nah ini yang jadi perhatian. Jadi bukan hanya kita dianjurkan untuk membangun masjid tempat ibadah rumah Allah, tapi yang lebih penting lagi kita perhatikan tanahnya bujur-bujur milik masjid. Duit pembangunannya bujur-bujur dari duit nang halal. Jualan semalam cara minta sumbangan disesuaikan, dibagusakan, dilihat layakkah, kadakah, pantaskah, kadakah untuk masjid. Nyajakannya sama-sama paham yang mana, maksud sama-sama
umat ini paham pentingnya membangun, membantu rumah Allah Subhanahu. Jadi kada tapi ngalih panitia ini bilang ngalih juga kalau macam-macam berbagai macam cara. Ya coba bayangkan satu orang jamaah aja setiap kali sembahyang 5 waktu membuat celengan 5.000. Bila dia turun ke masjid buat celengan 5.000. Nah, seikung jamaah sekali sembahyang berapa ikung jamaah ke masjid kita nih? Ada 300 lah. Semalam Jumat semalam berbagi nasi bungkus 2 saya jumlah berarti 200 lebih. Ya hari ini kita berbagi nasi bungkus pulang, tapi kita tahu bang jauh kada jalan antara cukup antara dapat antara bapak ikhlas saja. Anggaplah 300 jamaah kita subuh Jumat ini, namun hari Jumat begini banyak kan. Nah 300 orang ini membuat celengan berantakan 5.000 berapa lihat? Berapa? 5 kali 3 berapa? 1.500.000 kan? 1.500. 1.500 kali 5 sehari berapa? 17 kali sebulan 7 juta sedana kali 30 hari 22 juta. Kalau sebulan lah setahun kali 12. Nah, makmur kalau di sini tidak. Nah, itu dampaknya kayak amplop penceramah tanggal. Maka dari itu juga gaji imam jadi semangat. Kalau ada di duit situ pemakanan, setiap tentu majlis pemakanan kita duit situ ambil berapa? Anu ketua aja pindah panas, bukan kita sakit kita sih duitnya banyak. Ini tiap hari pertama kita sakit duit ada di situ aja orang anak jual tanah aja kalau kita mereka nukar karena kasih banyak. Kadang alih kesadaran dari makmum. Nah sekarang belum tahun sampai dari ini biar sadar kada. Jangan lawak membuat. Nah itu kita dinyatakan kita menyumbang untuk rumah Allah ini Pak nyaman panitia itu kadang alih mau sebelum kita memikirkan kayak apa membiayai mesin-mesin tidak perlu biaya. Nah listrik, kapal lebem, kegiatan-kegiatan karena apa? Nah itu ya Allah Rabbi, mudah-mudahan mesti kita makmur. Makanya harus orang Islam itu jadi orang sugih berataan, orang nambah duit, berduit, nambah iman, bertakwa, ketujuh duitnya digunakan, disalurkan untuk membantu agama Allah. Nah, itu dari situ aja kesadaran nyaman udah. Ini membuat celengan, ini mau punya kerentengan, ya tanah kepala tanah. Untungnya kok mau ini celengan ke kayu, ya kan yang bahari, kayak seng, karena itu orang duit, yang ada 500-an rumah, keretekan, tek, di luar. Ya paling ada
biaya pembangunan mahligai di surga banyak-banyak membantu rumah Allah Subhanahu. Insya Allah kalau dari jamaah yang membuat dan membantu, insya Allah pun yakin duitnya halal insya Allah. Namun permintaan dari yang kada jelas kada tahu jamaah. Nah ini yang penting kita perhatikan. Jadi walaupun masjid ini jamaahnya sedikit, namun duit pembangunan masjid itu dari yang halal itu jauh lebih afdal daripada masjid yang jamaahnya banyak tapi duitnya pembangunan dari hasil yang halal. Waliyadzubillah. Ya memang ada manusianya baik serba rasuk, ada manusia serba rasuk, ada yang datang duit untuk majelis baik, ada yang datang pembinaan untuk masjid baik, ada yang datang untuk pembangunan tempat maksiat baik pulang di sebelah sopannya. Nah, baik itu pulang duit yang dibanyakan ini kan tahu juga dari hasil yang mana kalau dia serba rasuknya. Kada memilah-milih yang mana yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam pembahasan kita ini, walau kana imamul khalili aula bil imamati linahwi ilmin kana al-huduru indahu aula. Nah ini pulang. Dan kalau adanya imam yang jamaahnya sedikit itu lebih utama dengan kepemimpinannya, maksudnya dengannya jadi imam itu lebih utama, lebih afdal linahwi ilmin, karena seumpama ilmunya kanan huduru indahu aula, maka adalah menghadiri bersama imam yang memiliki ilmu seperti itu lebih utama. Nah ini ada dua masjid. Masjid yang A jamaahnya sedikit tapi imamnya itu memang pantas jadi imam, dia lebih utama, lebih afdal jadi imam karena seumpama imamnya ini memang orangnya berilmu, alim. Masjid yang kedua jamaahnya banyak benar, jamaahnya luar biasa banyaknya, tapi imamnya itu kada pantas jadi imam, atau dia imam namun ya ilmu fikih keimamannya lah kada mantap gitu. Maka kata ulama yang lebih afdal biar sembahyang jamaah yang jumlah jamaahnya sedikit tapi imamnya itu nah orangnya ahli. Arti alim di sini tahu tentang hukum-hukum fikih sembahyang berjamaah, maka di sini yang lebih afdal. Nah ini juga kepada panitia pulang kami sampaikan agar mempersiapkan imam itu nang bagus nang baik. Kita selalu juga lawan masjid Bubuhan sebelah buat sebelah tahu imam sekolah. Buat sebelah itu masjidnya Masya Allah imamnya bagus bacaannya. Kamu belum masuk turun. Atau pikirnya lah harus melihat juga bacaannya itu nang dipilihnya orangnya hafal Quran, suaranya nang merdu. Bila maghrib bacaan ayatnya juz 30 nang ke bawahnya, tapi monnya isya subuh itu di atas bagus. Jadi jawabannya banyak. Suara-suaranya, lagu-lagunya kayak lagu-lagu imam-imam besar Masjidil Haram, bagus banget. Sedangkan masjid-masjid kita kadang-kadang tak kurang lah ibaratnya. Nah maka langkah bagusnya panitia pun juga mempersiapkan. Nang ngalih itu masjidnya benar, jamaahnya banyak, tapi panitia kadang mempersiapkan imam rawatibnya.
Sehingga bila anak jadi imam betunjulan ini dampaknya jamaah kada wanit turun ke sungsung. Ayo wanit nang sungsung ya kok jadi tujuh rupanya kalau nang ditujuh ini bisa di masyarakat ya nang pertumbuhan di muka orang rumah mereka itu panjang bulu sudah jauh aja suasana pas mic-nya mati kamar kadang-kadang dikira ubahnya kan sih pemantan belum betul-betul terus bayang ya namanya diubah rumahnya nama anak saya bawa mic-nya. Coba kalau panitia menyiapkan imam jamaahnya tenang nang disiapkan kurang imamnya Masya Allah hafalan Qurannya banyak bacaan Qurannya mantap suaranya merdu ayo oh subhanallah. Banyak aja ya di Banjar ini yang hafal-hafal Quran suara-suara bagus membuat kita cuma dibalik panggilnya pengalih nggak tahu kita minta itu aja kayak masih sebalahan imamnya yang bagus-bagus gitu gajinya konal kita ini kadang-kadang handal imam bagus memberi gaji orang banyak ada hakun itu pulang nalih kadang sesuaikan dengan ilmu dan sebagainya. Nah bahkan yang anehnya lagi kadang-kadang ada masjid kayak khutbahnya aja nih Masya Allah nah khotibnya masuk turun kadang ada penggantinya ini disiapkan juga penggantinya panitia harus buju-buju selektif memilih khotibnya ini buju-buju dipilihnya kan khatib itu jarang bahari bukan hanya bisa menyampaikan rukun-rukun khutbah dengan benar di atas mimbar tapi dilihat juga keseharian khatib ini nanti apa karena setiap apa yang disampaikan itu akan sangat membekas di hati-hati jamaah dengan perilaku sang khatib itu bagus. Kadang-kadang kan orang tuh kayaknya si ini bisa menyampaikan nah ini kan membekas itu. Nah ini para panitia memperhatikan bacaannya ya kan perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari perhatikan siapkan pengganti khatib. Pernah kejadian dulu tahun berapa tuh di masjid di muka pasar Hanyar masuk masjid kita dalam kota cuma kepanitiaan yang dulu lah tinggal tahun berapa kada disiapkan pengganti khatib ini kan bisa juga ada udzur dan udzur itu kadang-kadang bisa mendadak 2-3 hari sebelum hari Jumat sidin awalnya dihubungi di telepon insya Allah sidin nah bisa juga hari Jumatnya itu sung-sung itu tiba ada udzur kalau awas ini datang bisa juga kayak buruh hilal terus pakai satu kemana mau khutbah tulang sudah caranya ban sepeda motor sini miris ayo ya maka kalah mana sudah orang sembahyang Jumat sehingga di masjid yang di muka pasar Hanyar itu dulu karena khatibnya kada kawan datang mungkin karena udzur apakah kada kawan datang dan panitia kada menyiapkan penggantinya sehingga sedikit lagi supaya Jumat anak diliburkan innalillah amun sawat supaya Jumat diliburkan bilang liwar jangannya masjid ini di dalam pedesaan di pelosok ya Allah di tengah kota yang liwar sawat panitia itu mengumumkan kami beritahukan kepada jamaah yang hadir apakah ada di antara jamaah yang bisa menyampaikan khutbahnya makanya Masya Allah nah karena waktu itu ada mungkin orang itu pernah kuliah di IAIN dulu bisa juga sidin yang arannya sidin kada jadi khatib karena sebagai jamaah tapi terpaksa jadi khatib ya seadanya penampilan sidin untuk pesawat panjang
imam dengan perhatikan. Allah berkabir. Mana lagi sakuan kita? Jadilah. Nah, ini yang tadi sebutin lagi. Au ta'attu li masjidin qaribin au ba'idin minha. Ayat jama'ati bi ghaibatihi anhu li qawlihi imamih. Au yahdurun nasu bi hudurihi. Wa qaribul jam'i bidzalika afdalu min katsirihi bi ghairihi. Ini pulang memang ketiga nih. Atau liburnya masjid yang dekat atau jauh dari sembahyang berjamaah karena tidak hadirnya ia liqaunihi imami, karena adanya itu sebagai imam. Nah, ini kesimpulannya nih. Inya nih, anggaplah gini nah, rumahnya ini di tanah nih masjid, ini masjid atau ini langgar, ini langgar. Nah, kan? Langgar yang di sini apabila sidin ada hadir libur supaya berjamaah karena sidin jadi imam. Yang langgar sini ada imamnya. Bila sidin hadir hanya turun, wah imamnya dia turun. Nah, bahasanya itu undasnya, waduh undasnya ya mainkan. Nah, walaupun jamaahnya nanti sini sedikit, berdua, bertiga, dan turun, tapi ada sembahyang berjamaah berkat sidin hadir. Tapi bila sidin ke masjid sini, jamaahnya banyak. Tapi dengan sebab sidin ke masjid sini bergabung dengan masjid yang jamaahnya banyak, masjid yang di sini jumlahnya sedikit, libur, maka kata ulama yang afdal dalam hal ini sidin ke masjid sini. Walaupun jamaahnya sedikit, tapi dengan sebab keberadaannya sembahyang jamaah jalan. Kasini jamaahnya banyak, tapi karena sebab di sini masjid di sini libur supaya banyak. Nah, mana yang afdal? Ke masjid yang sedikit. Nah, itu ada juga sebagian itu di mana kita. Yang lain untuk urusan akhirat ini memang itu mencari gantinya tuh nah, bila ada yang meninggal masih kalihan, meninggal orang alim, ya kalau 5-10 tahun belum tentu ada pengganti sidin, ya. Tapi mun artis pang mati, hari itu juga bubur 1 tumbuh 1000. Coba di kampung-kampung dalam London putih katanya, bila ada hiburan ditawarkannya, kalau oleh artisnya nih, ayo siapa anak-anak menyumbang lagu ya, oh itu perabot tak mendaftar, bubuhan emak-emak yang suara kayak bumbang dan balik, kita tahu rumahnya 4 juga mendaftar. Tapi kalau di satu kampung kadang-kadang ada yang meninggal memimpin akan tahlilan aja ngalih benar. Ya sawatan meninggal nang memandikan orang lain terus, nang memandikan orang mati nih, sidin aja seorang. Untungnya pak sidin kemudian mati. Tadi baik sawat dihadami orang, kenapa jadi baik itu memandikan, memandikan masih kata sama memandikan orang dia. Umah ya, ibarat lo mau nyatain baik, ada di sini langsung memandikan. Nah itu urusan akhiratnya. Di kampung-kampung ya Allah kasihan. Bila mengimpinkan tahlilan di ujur baik, karena kawannya caranya lain. Kenapa? Karena bisanya dipindahkan. Tapi mun banyanyi, waduh, ada kesahan. Nah itu perlu juga kita perhatikan. Jadi kadang-kadang
di sebuah musola atau masjid, kenapa jamaahnya itu kada banyak? Apa kada banyak orang yang turun supaya nggak berjamaah? Di antara sebabnya barangkali imamnya kada ada. Barangkali ini di antara sebabnya. Kami anaknya turun ya, cuma aja imamnya ada. Munnya ada imamnya turunannya. Munnya ada turunannya. Nah itulah krisisnya kita sekarang, krisis imam. Maka biar berisi anak-anak falakiyah di kader, dicetak supaya bisa memimpinkan kebaikan-kebaikan seperti ini. Nah, ya Allah Rabbi, masjid di sini jamaahnya apa? Ini ada masjid, ini ada masjid. Bila sembahyang di masjid sini kada dapat duit. Bila sembahyang di masjid sini dapat duit. Kita sembahyang di mana? Tadi kan pembahasan kita, masjid sini jamaahnya banyak, masjid sini jamaahnya sedikit. Oh, di masjid jamaahnya banyak. Kecuali ada beberapa pengecualian, kita sembahyang di masjid jamaahnya sedikit. Kalau ada beberapa pengecualian, sekarang yang terakhir ulun lakoni masjid sini, bila kita hadir kada diberi duit, bila di masjid sini kita hadir diberi duit, sembahyang di mana? Jangan kita tahu ya. Ulun hadir ke masjid yang diberi duit. Nah, ulun itu biar ikhlas ngomong. Ya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas. Ini majelis taklim, hadir ke majelis taklim sini dapat nasi bungkus. Hadir ke majelis taklim sini kan dapat apa-apa. Hadir di mana? Nah, harus nasi bungkus harus kita supaya hadir ke semuanya. Majelis di sini hadiahnya umroh. Majelis di sini kada bagi apa-apa. Mana kita hadir? Hadiah umroh. Makanya majelis urut kada banyak orangnya, ada hadiahnya. Tapi kita sambutlah buah nang bisi-bisi majelis nang bisi memberi hadiah, subhanallah luar biasa. Sudah tempat disediakan, jamaah nang hadir paling ada diberi air mineral, kadang-kadang wadai, nasi bungkus, tiba itu kurang jamaahnya ditolakkan kalau umrah, masya Allah, dermawan bana sendiri, luar biasa. Amun sawan jiwa jamaahnya ini kada hadir bilang di luar bana. Adalah pernah kita menghadiri majelis taklim, bila kita hadir di situ kita akan memberi gurunya duit, adalah. Nah, kan ada. Ya sawan kolera juga kita nih. Kayak masjid sini lah nyaman banget. Subuh Jumat ada majelis, subuh Senin ada majelis, dan kita akan hadir. Kada ada juga memberi guru, bilang di luar bana kita akan hadir nyamannya, belajar, dapat ilmu, tinggal modal datang, duduk dapat ilmu. Panitia sedang menyiapkan nyamannya, nanti diberikan Allah kemudahan. Kalau kena jamaah-jamaah kita nih hadiahnya umrah online. Orang-orang sugih digunakan duitnya disalurkan. Kalau usaha umrah gitu ya, usaha umrah sebulan sekali aja dihadiahi baju gamis, insyaAllah semangat. Lelakiannya dapat baju gamis, bininya mukena, wah masya Allah. Siapa nak hadir 4 kali pengajian atau rutin
wa dunya wal akhirah. Minta ampun, minta maaf, minta hafal, minta ridha, wabil khusus kepada panitia ini, maksudnya umum, panitia masjid mana aja, karena panitia masjid di Pangkah, jangan tersinggung, kayak mau tersinggung itu dulu diambil pengajian. Oke, mudah-mudahan ada manfaat dan barokah. Kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah kedua orang tua kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, guru-guru kita semua, wabil khusus Haji Ahmad Kusasi bin anaknya, Haji Kadri bin Muhammad Saleh, Nur Sehat binti Sa'ad, Haji Syamsir binti Juhri Gendong. Doa hafal Al-Fatihah dan syaitan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, tanzili qala annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. So